أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama di rumah kediaman Bapak Haji Nasri. Semoga dengan fasilitas beliau di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usianya sekeluarga, diberkahi rezekinya, dan yang hadir juga demikian. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda, laqad taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Sungguh aku tengah tinggalkan kalian berada di atas cahaya agama Islam, yang mana malamnya bagaikan siang, yang barang siapa yang berpaling dari cahaya tersebut setelah aku tiada, maka pasti ia akan celaka. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia ya, sudah hal yang lumrah ya kalau merasakan panas seperti sekarang. Tapi panasnya ini panas karena insya Allah dikeluarkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu berasal dari arba'a anasir, berasal dari 4 unsur: tanah, air, angin, api. Terkadang seseorang keringatan karena kepanasan, itu karena unsur air di dalam diri kita. Terkadang seseorang seperti malam ini panas karena ada unsur api di dalam diri kita. Terkadang pula seseorang merasakan dingin, sejuk karena ada unsur angin di dalam diri kita. Dan terkadang mau ya laweta ya, ada daging dalam jasad kita karena dalam diri kita ada sifat tanah. Jadi 4 unsur ada di dalam diri kita: tanah, air, angin, dan api. Atau dalam istilah tasawuf dikatakan waduh wati mani imankum. Hadirin dan hadirat belakang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi imam kita ya, Imam Masjid Nurul Hadiyah, di rakaat kedua membacakan ayat surat Al-Kahfi ayat 109 sampai selesai. Maka saya akan mengambil ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimatil bahri qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, jikalau sekiranya air di lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka habis air di lautan sebelum menulis ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun ditambah lagi air di lautan untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan pernah habis. Begitupun dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan batin kita. Kalau terkadang kita ya sehari-hari, mohon maaf bahasa Indonesia kayaknya
Karena bahasa Mandar, mereka bahasa Mandar dulu. Jadi otomatis saya berbahasa Indonesia saja ya. Jadi terkadang kita di dalam kehidupan sehari-hari ada seseorang yang mandi hanya 1 kali sehari. Ada ya? Bahkan ada yang mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Bahkan yang lebih bersih lagi ada yang mandi 5 kali sehari. Ya, karena di belakang rumahnya ada sungai. Apa Ciptopan, sungainya. Seperti sungainya Pendulangan tidak bersih. Ya. Warna kecoklat-coklatan. Makanya kemarin waktu ke Pendulangan saya tidak mandi ya. Hanya 1 orang yang mandi, Pandi Mahmud. Selain itu tidak ada yang mandi. Hadirin dan hadirat belakang berkah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seseorang ya, kalau ingin bersih ya, kalau ingin bersih jasadnya, otomatis rajin mandi, rajin ganti pakaian. Tetapi terkadang kita hanya rajin membersihkan jasad kita, hanya rajin membersihkan tubuh kita. Ya, apa itu diantaranya sudah mandi, pakai tawas supaya tidak bau badannya, atau Rexona dan lain sebagainya. Lupa bagaimana cara membersihkan hatinya, bagaimana cara membersihkan kalbunya, membersihkan kalbunya dari iri hati, membersihkan hatinya dari dengki, membersihkan hatinya dari sifat sombong, membersihkan hatinya dari sifat kikir. Itu semua, itu yang kita lupakan. Ya, rajin sekali ya. Dilihat orang supaya selalu kelihatan baru ya. Kelihatan baru pakaian tas, pokoknya setiap hari ganti baju. Kita lupa ternyata pandangan Allah itu bukan tertuju pada pakaian kita, bukan tertuju pada jasad kita, bukan tertuju pada fisik kita, tetapi yang dipandang Allah Subhanahu wa taala adalah ruh kita, kalbu kita. Hadirin dan hadirin akan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf atau tarekat bermakna, tasawuf itu bermakna safa ya, atau dalam istilah tasawufnya sufi, atau ingin orang yang ingin membersihkan ya. Kalau tarekat itu adalah isi daripada tasawuf. Hadirin dan hadirin melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingin mengenal eksistensi Allah Subhanahu wa taala, maka harus belajar filsafat. Jadi kalau mau kita tahu eksistensinya Tuhan, maka harus kita belajar filsafat. Makanya orang-orang terdahulu sebelum Islam, kita mendengar yang namanya Aristoteles, Socrates, ya, Plato dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Inna rusana atau ngana. Jadi itulah mereka. Jadi mereka mencari Tuhan, mereka mencari jati dirinya. Ya, itu sebelum Islam. Jadi kalau orang mau mengetahui eksistensi Tuhan harus belajar filsafat. Begitupun seseorang yang ingin ya, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka harus belajar akidah, belajar ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Kalau pernah di pesantren, ilmu kalam itu ilmu nahwu yang biasa kita dengar ya, al-kalam wal lafzul murakkabul mufid bil wajhi wa aqsam dan seterusnya, itu ilmu nahwu. Tapi ini ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang membahas tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Ya. Di dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan tertipu, karena terkadang Al-Qur'an itu secara tekstual, kalau dimaknakan secara tekstual bisa salah paham. Apa contohnya? Yadullahi fawqa aydihim. Kalau bahasa tekstualnya, yadullahi fawqa aydihim itu tangan Allah berada di atas tangan yang lain. Jadi makanya harus belajar ilmu kalam,
harus belajar ilmu akidah. Kalau tidak belajar ke ilmu akidah, otomatis salah berpikir. Jadi makanya itu ada namanya ilmu-ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu keislaman yang harus ditahui. Oh, ternyata ini maksud dengan yadullah itu adalah kekuasaan Tuhan berada di atas kekuasaan yang lain. Apa contohnya lagi yang terkadang orang salah paham, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Ya, yang zilu minas sama'id dunya. Itu maksudnya langit dunia sebelum langit pertama, langit dunia dulu. Jadi langit dunia dulu baru langit pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kemudian aras atau istiwa. Terkadang seseorang kalau memaknakan secara logis, secara tekstual, maka mereka akan beranggapan, oh ternyata Allah itu punya kaki, turun. Karena turun itu berarti punya kaki, ya. Jadi makanya orang-orang atau paham-paham mujassimah itu adalah paham-paham yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Jadi hati-hati sekarang. Banyak sekarang paham-paham, tidak usah saya sebutkan paham-paham apa diantaranya itu yang biasa kita lihat, yang dengar, ya, yang dengar yang hitam-hitam itu lindonya itu, ya, itu yang berpaham mujassimah, yang terangkat-terangkat, yang panjang, yang hampir di bawah di atas lutut di celananya. Tidak usah saya sebutkan, tidak semua jadi. Pokoknya mau main tadi tahu. Dia tahu malotos sana yang lindona, tapi jangan tersinggung ya yang ada sini. Kalau ada malotos lindona mungkin karena kebetulan gitu malotos lindona, ya. Jadi malotos lindonya sampai jelas sekali itu kayaknya sama siteng yang malotonna, mata malotonna di lindona. Maka itulah orang mereka berpaham mujassimah, menyerupakan Allah dengan sesuatu. Padahal sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran dijelaskan, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu. Dan dia serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di langit dan di bumi dan segala isi tidak bisa. Makanya hadirin dimulakan berkah Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu kita belajar ilmu kalam atau ilmu akidah. Atau dalam istilah orang-orang dulu ilmu aqaid. Ilmu sifat 20, sifat mustahilnya Allah dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Supaya ditahu ternyata Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadis. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala qiyamu bi nafsi, berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala al-qidam, apalagi al-kalam dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi tidak bisa diserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau kita punya kaki, jangan-jangan Tuhan punya kaki. Nah, biasa ada orang begitu kalau tidak belajar ilmu kalam. Kalau kita punya mata, oh Tuhan juga punya mata. Kalau kita punya tangan, berarti Allah juga punya tangan. Makanya itu biasa orang kafir kalau kita belajar secara tekstual itu yang di dalam Al-Quran, seperti yang saya jelaskan tadi. Apalagi contohnya alal arsyis tawa. Allah Subhanahu wa taala berada di atas istawa, di atas kursi. Nah, kalau seseorang yang tidak belajar ilmu kalam atau ilmu akidah, pasti akan salah paham. Oh, ternyata Allah itu berkedudukan. Berarti kita menganggap Allah Subhanahu wa taala berjisim. Kita menganggap Allah Subhanahu wa taala bertempat. Kita menganggap Allah Subhanahu wa taala mendiami sesuatu. Makanya orang-orang atau paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang, khususnya Nahdlatul Ulama, dikatakan bahwasanya aradallahu syai'an wa rasuluh. Hanya Allah yang mengetahui apa maknanya itu dan rasulnya. Ya, dan sedikit begitu. Hanya Allah yang tahu. Karena bisa kita salah paham. Itu yang kedua, atau tentang ilmu kalam atau ilmu akidah. Hadirin akan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang ingin merasakan kehadiran Tuhan, yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka harus belajar tasawuf. Harus belajar tasawuf.
Jadi tasawuf itu atau tarekat itu adalah jalan tol menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan tol, jalan pintas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tarekat? Kata Syekh Jalaluddin di dalam kitabnya mengatakan, at-tasawuf huwa dawamul ubudiyyati zahirau wa batina ma'a dawami huduril qalbi ma'allah, yaitu berkekalan, berkepanjangan bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, ma'a dawami huduril qalbi ma'allah, serta menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Syekh As-Sufi Al-Kufi mengatakan as-sufi man safa qalbahu. Sufi adalah, tasawuf adalah orang yang senantiasa membersihkan kalbunya, membersihkan hatinya. Jadi jemaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Nahdlatul Ulama atau Jatman, ya, ada Nahdlatul Ulama, kemudian di bawahnya ada Jatman, Jam'iyah Ahlut Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Dijelaskan di situ bahwasanya ada 44 macam tarekat yang mu'tabarah. Apa itu mu'tabarah? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ada silsilahnya, yang ada mata rantainya tersambungi, mulai dari Rasul SAW sampai kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, sampai kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sampai kepada guru-guru mursyid. Apa itu yang pertama? Yang diantaranya adalah tarekat Syadziliyah yang banyak dianut di Mesir, ya. Kemudian tarekat Naksabandiyah yang banyak di Riau, ya, Aceh dan lain sebagainya. Tarekat Sammaniyah yang banyak di Aceh, tarekat Khalwatiyah yang banyak di Afrika, tarekat Ghazaliyah yang banyak di Irak, dan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang berpusat di Suriah Laya, Kejembaran Rahmadiyah. Hadirin jamaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarekat itu tujuannya untuk yang saya jelaskan tadi, untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan kalbu kita. Karena banyak orang rajin ke masjid sembahyang, ternyata masih riya telodinal warina. Ada orang yang rajin sembahyang di masjid tetapi hatinya tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Angkat takbir, Allahu Akbar, diingat utangnya, naingat istrinya, naingat usahanya. Dengan memasuki tarekat, maka ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Wahai Tuhan, anta maqsudi, engkau yang aku maksud, wa ridha matlubi, keridaanmu yang aku inginkan. Atini, ya Allah, berikan aku mahabbataka, cintamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifatmu. Jemaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Syariat diibaratkan sebagai perahu. Perahu itu adalah syariat, ya. Perahu untuk mengantarkan seseorang sampai kepada tujuan. Untuk sampai kepada tujuan agar sampai kepada keselamatan. Tarekat adalah lautan, ya, tarekat adalah lautan. Sedangkan hakikat adalah mutiara yang berada di lautan. Seseorang yang tidak memakai perahu tidak akan sampai ke lautan. Kalau diibaratkan syariat adalah sabuk kelapa, tarekat adalah tempurungnya kelapa atau kelapanya, sedangkan hakikat adalah santannya kelapa. Jadi antara syariat, tarekat, dan hakikat dan ma'rifat
tidak bisa dipisahkan. Jemaah dimuliakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kata Imam Malik pernah mengatakan, man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaka. Barang siapa yang hanya belajar fikih, belajar syariat tanpa belajar tasawuf, maka dia adalah orang yang fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazannaka. Dan barang siapa yang hanya belajar tasawuf tanpa belajar syariat, faqad tazannaka, maka dia adalah orang yang zindik. Apa itu zindik? Orang yang menyelewengkan agama. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa yang menggabungkan keduanya, belajar syariat sekaligus belajar hakikat, maka itu adalah orang yang sempurna atau Islam yang sempurna. Dalam bahasa Syekh Al-Jili mengatakan insanul kamil. Jadi jemaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, antara syariat, tarekat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Makanya itu banyak orang-orang yang syariat itu yang sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit membid'ahkan karena belajar kulitnya saja. Kulitnya pelajari, ya. Belum dia rasakan santannya. Yang jelas intinya adalah seseorang harus mempelajari tarekat, karena tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa kita belajar tasawuf atau mendalami tarekat. Jadi jemaah akan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, seseorang boleh saja belajar melalui buku, belajar melalui Syekh Google, tetapi tidak ada sanadnya, ya, tidak ada ketersambungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seseorang, makanya seseorang itu harus ditalkin atau dibaiat. Mengapa harus ditalkin atau dibaiat? Karena untuk menyambungkan antara rohani kita dengan rohani guru mursyid sampai kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa saya sampaikan, karena setelah ini ada lagi 1-2 orang yang akan melanjutkan apa yang saya katakan. Semoga kita semua senantiasa memperoleh hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meraih mahabbah dan makrifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.